guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Renaisansa. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait penetapan harga dan promosi. Penetapan harga dapat didefinisikan sebagai sejumlah nilai konsumen yang dipertukarkan untuk memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga adalah alat mengukur nilai suatu barang. Beberapa perusahaan tidak memiliki strategi yang tepat dalam menetapkan harga. Kesalahan yang sering terjadi di antaranya: pertama, terlalu cost oriented; kedua, tidak mengantisipasi dinamika pasar; ketiga, tidak memiliki variasi harga yang memadai untuk diferensiasi produk maupun segmen pasar. Terdapat dua faktor yang menentukan keputusan penentuan suatu harga. Yang pertama adalah faktor internal, terdiri dari tujuan pemasaran, strategi marketing mix, biaya, dan organisasi. Kedua dari faktor eksternal, itu terdiri dari kondisi pasar, permintaan, persaingan, dan faktor lingkungan, yaitu ekonomi maupun pemerintah. Terdapat beberapa pertimbangan penting dalam penetapan harga produk farmasi. Pertama, product features, kondisi persaingan yang ada. Kedua, karakteristik pasien yang spesifik. Ketiga, ekonomi sosial dan nilai terapi dari produk yang bersangkutan. Keempat, kriteria pengambilan keputusan dari prescriber. Kelima, karakteristik penyakit yang diobati. Keenam, posisi pasar. Ketujuh, kemampuan perusahaan. Kedelapan, kondisi sistem asuransi kesehatan. Dan yang kesembilan, kebijakan publik. Penetapan harga dapat berbeda antara telah terdapat produk sejenis di pasar atau adanya persaingan dengan belum ada produk yang sejenis. Salah satunya dilihat dari level promosi. Pada bidang promosi, perusahaan wajib berkomunikasi pada pihak konsumen. Perusahaan dapat bekerjasama dengan perusahaan periklanan dengan membentuk tim promosi penjualan. Cara personel penjualan diantaranya harus ramah dalam berkomunikasi, dan untuk pengetahuannya harus mengerti betul terhadap produk yang akan dipresentasikan. Dan terakhir, public relation. Biasanya perusahaan menitipkan produknya dalam bentuk sponsor pada di acara-acara tertentu. Ada 6 hal yang dibutuhkan dalam komunikasi marketing. Pertama, target audience. Kedua, respon. Ketiga, media. Keempat, message. Kelima, sumber message. Dan terakhir, keenam, feedback. Promosi produk farmasi di Indonesia dibagi menjadi dua, terutama obat etikal dan OTC. Pada obat etikal biasa digunakan dengan proses promosi tertutup. Biasanya promosi tertutup ini langsung diberikan kepada konsumen. Biasanya yang melakukan ini adalah dokter dengan meresepkan obat. Yang kedua, melalui media khusus. Maksudnya, kita memberikan promosi khusus kepada konsumen, bisa dokter. Misalkan promosinya berupa memenuhi target penjualan. Si dokter bisa mendapatkan hadiah dari pihak perusahaan. Dan yang terakhir, untuk kalangan tenaga kesehatan. Biasanya perusahaan menitipkan barangnya pada apotek. Untuk obat OTC atau over the counter biasanya terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Biasanya dapat dipromosikan melalui media publik seperti di event-event dan lain-lain. Yang kedua, muatan pesan yang